Diduga ada korupsi pada proyek pipa PDAM di Petarukan, proyek jaringan pipa air minum, PDAM, dengan dana alokasi khusus, DAK tahun 2023 sebesar 2 miliar lebih di wilayah Petarukan, sudah selesai. Pihak kontraktor, Saudara Sigit, ketika ditemui menyatakan sudah bekerja sesuai dengan spek, dan sudah diserahkan kepada DPO Cipta Karya. Namun ketika Cipta Karya akan menyerahkan proyek tersebut kepada PDAM malah menolak dengan alasan tidak sesuai dengan spek dan ada pekerjaan yang belum selesai. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Direktur Utama PDAM, pada waktu itu Slamet Effendi SE, tidak mau menerima hasil proyek tersebut? Hingga berita ini dibuat, proyek tersebut masih mangkrak berada di PU Cipta Karya, alias belum diserahkan kepada PDAM. Sekalipun sekarang sudah tidak menjabat sebagai Direktur PDAM, menurut Slamet Effendi adalah suatu kesalahan jika air mengalir ke warga. Tapi belum ada serah terima secara resmi dari PU Cipta Karya ke PDAM. Berbagai kalangan menilai ada dugaan korupsi dalam proyek tersebut dan meminta agar Inspektorat dan Kejaksaan turun tangan. Imam WTW, bersama dengan LBP TV mengabarkan untuk... Sudah punya bengkel jenengan? Pasang pam jenengan? Nggih. Asmane situ jenengan, Pak? Budi. Hah? Budi. Oh, bayar apa lagi jenengan? Dalam? Bayar apa? Itu kan dulu pas program apa? Iya. Berarti orang bayar sampean. Bayar berapa? Sekalipun nyabrang dengan namanya nih. Iya. Jenengan di sana pipa, tapi urung jalan. Belum jalan. Nanti segi. Iya, yang dulu pertama kali awal masuk. Oh, pirang tahun orang jalan? Udah ada setahun sih, nunggu berapa bulan lah program awal itu. Oh, tapi orang jalan. Belum disambung lah. Lagi kapan di jalan? Nah, Iya. mau disambung. Oh iya. Ini saudara, ini sudah ada bok meteran, sudah ada kran, tapi belum jalan. 2023 itu target, belum target atau gimana? Belum target Karena masih banyak yang mangkrak. Nah sekarang ini dapat itu apa namanya, dapat turunan dari Pak TI sendiri berapa titik? Dari hasil penemuan setelah kita cross check itu ada 65 sambungan rumah itu yang belum terkonek, bahkan itu tersandar di rumah karena nggak ada kejelasan apakah ini nanti mau dilanjutkan atau tidak. Nah, tapi setelah kita dapat perintah itu 65 itu disuruh Pasang all in, semua. beresin semua. Berarti 65 titik ya? 65 titik. Dan sekarang sampai Sekarang hari ini sudah terpasang. tercapai 60. 30. 30. Berarti kurang Oh. setengah lagi ya. Kurang Dari setengah hari kapan Mas? Sudah berarti 3 hari. 3 hari ya? Dari Jumat ya berarti ya? Dari Jumat, Sabtu, terus hari ini. 30 titik ya sudah terpasang. Targetnya 65 titik. Targetnya itu sesuai data itu kita 65. Berarti pada bayar apa enggak mereka? Enggak, Enggak bayar. gratis sesuai. Siap. Mas apa namanya? Saya Wawan. Oh ya, makasih Mas Wawan ya. Siap. Oke pemirsa, sekarang kita akan ketemu minta penjelasan kepada Bapak Slamet Effendi SE, di mana beliau dulu adalah selaku Direktur Utama Perumda Titara Mulia. Nah, waktu itu ada proyek DAK tahun 2023. Kemudian sampai selesai, ini Pak Slamet itu menolak, tidak mau menerima itu. Kira-kira alasannya apa? Mari kita dengarkan bersama. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang. Ya, mungkin Pak bisa Imam. bisa dijelaskan waktu itu jenengan sebagai Direktur Utama PDAM, kenapa proyek itu sudah selesai oleh pemborong, sudah dibayar, malah saya dengar-dengar sudah ada sanksi dari BPK, kemudian sudah diserahkan ke Cipta Karya. Ketika Cipta Karya akan menyerahkan ke panjenengan, kemudian ditolak. Kira-kira alasannya apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saat itu seingat saya Pak Joko baru dilantik menjadi Kepala PU ya, setelah menggantikan Sarinto tahun 2024 lah ya. Itu memang sempat dari PU serahkan pada kita rapat itu di sekali di PDAM minta Pak Joko itu minta diadakan rapat mau menyerahkan proyek yang digarap oleh PU yaitu DAK untuk pemenuhan air bersih di wilayah Kecamatan Petarukan. Nah, setelah ada permintaan itu kami ngecek lapangan
ya kan. Kami menerjunkan tim teknis, ternyata pekerjaannya amburadul, ya, tidak sesuai dengan spek yang ada waktu itu. Sehingga kami minta dibenahi terlebih dulu. Apa jenengan punya data speknya bisa mengatakan seperti itu? Ya gampang aja, Oh iya. gampang aja, tidak perlu kita melihat itu gitu spek, ya kan. Ya. Contoh adat yang sudah berlangsung di PDAM ya, kan paham ya, sekali yang pipa-pipanya ya. jadi gampang saja ya. Artinya apa? Kalau yang kita bisa lihat secara umum, Ya. orang lain juga Iya. bisa melihat atau pelanggan melihat, loh ada meterannya kok nggak ada jalur airnya, ya kan? Jadi pipa kecil yang untuk rumah jalur untuk masuk ke rumah tangga itu nggak ada. Lah gimana kita mau terima? Makanya PDAM nanti suruh nambahi waktu itu, suruh masang sendiri ya nggak mungkin gitu. Proyek itu DHK itu harus sudah selesai sampai ke pelanggan, baru diserahkan perawatannya pada PDAM. Gitu. Namun karena banyak kondisi atau pekerjaan-pekerjaan yang kurang benar, sehingga kita masih menolak, tidak mau. Nah, nggak tahu sekarang setelah saya nggak ada, PLT udah diterima atau belum kan sih, ngerti. Jadi waktu itu memang betul-betul tidak diajak koordinasi sama sekali untuk PDAM. Dari awal kita tidak pernah diajak koordinasi, pendampingan ya. Iya. Pendampingan itu nggak pernah, tahu-tahu udah selesai. Kita tahu juga bahwa itu ada DAP untuk kecamatan Petarukan, tahu. Cuman tidak melibatkan kita. Nilainya kita, tahu nggak kira-kira berapa? Kisaran 2 miliaran lah gitu. Jadi kalau kita mendampingi dari awal kan nggak mungkin. Wong kita ahlinya ya. Orang PDAM kan ahlinya di bidang air, nggak mungkin akan terjadi sesuatu yang merugikan pelanggan. Survei saya di lapangan, investigasi di lapangan, itu ada sampai hari ini 65 pelanggan yang sudah didata oleh desa, dikirim, dan itu mestinya gratis. Ternyata belum dipasang. Bahkan hari ini kemarin saya ngomong baru 30 orang. Apakah itu termasuk, itu mungkin apa ya? Ya kemungkinan. Gitu yang punya data kan PU. PU ya. PU punya data, orang-orangnya dan lain sebagainya. Pelanggan-pelanggannya, jadi bisa dilihat. Gitu ya. Itu ada dua kemungkinan. Mungkin itu masuk di dalamnya, atau memang itu bukan target dari PU, tapi pelanggan PDAM murni. Karena PDAM Pemalang itu di Petarukan sebagian sudah masuk. Yang saya dengar sih itu memang target ikut anggaran DAK itu. Jadi jumlah pelanggannya sekian, gratis sampai mengalir, yang saya dengar kayak gitu. Memang kalau program DAK pemerintah itu harus memang gratis. Gitu. Namun saya pesan pada inspektorat, ya kan, atau pada PU selaku pengguna anggaran, seharusnya itu harus kontraktornya harus sudah di blacklist. Gitu karena udah terlambat, Pak. 1 tahun lebih. Nah, ini kalau kontraktor kan saya dengar, saya wawancara kemarin sudah selesai, nggak ada urusan. Gitu. Iya, sudah dibayar, sudah selesai, sudah dapat sanksi, ada apa dari BPK, katanya ada keterlambatan berapa hari. Berarti ini kalau menurut saya tanggung Cipta Karya ini. Berarti ada dana tambahan untuk menyelesaikan itu kan. Gitu ya. Oke pemirsa, sekarang kita ketemu dengan Kabid Cipta Karya yaitu Pak Andi Lala. Kita ingin mendengarkan tanggapan, komentar kenapa sampai PDAM, dalam hal ini direktur utamanya yaitu Slamet FNDC pada waktu itu menolak hasil proyek air bersih, pipa, dan alokasi khusus tahun 2023. Itu sudah selesai dikerjakan, yang mengerjakan Cipta Karya, tapi ketika Cipta Karya akan menyerahkan kepada PDAM, itu Slamet Effendi waktu itu menolak. Nah, kita minta tanggapannya. Ya, Pak Andi mungkin bisa dijelaskan, Pak Andi, monggo. Oke, matur suwun, Bapak. Memang untuk proyek 2023 itu dulu sudah selesai dikerjakan dan sudah diperiksa BPK. Ada beberapa temuan memang waktu itu terkait galian dan sudah di store balik ya, ke kas daerah. Adapun untuk proses serah terima memang sesuai aturan adalah melalui penyertaan modal ke PDAM.
Jadi syarat-syarat penyertaan modal itu salah satunya harus masuk ke Perda PBD. Ini yang menjadi kendala atau belum terlaksana sampai dengan saat ini. Namun untuk kemanfaatannya sebetulnya pekerjaan 2023 itu sudah bermanfaat untuk masyarakat. Artinya dari sekian ratus SR yang sudah dibangun itu hanya sekitar 65 yang memang pada waktu itu belum mendapat alokasi pipa. Sehingga dipasang menyusul. Ya, jadi tahapannya awal itu sosialisasi ke masyarakat gitu ya Pak. Kemudian ditanya siapa yang mau daftar gitu kan. Dari sekian ratus itu didata satu-satu. Ya, setelah didata kemudian proyek dilaksanakan. Nah, ternyata dari sekian banyak orang itu ada yang rumahnya nggak kelewatan jaringan pipa. Artinya secara RAB itu tidak dihitung pipanya masuk ke situ, tapi secara meteran sama SR itu dapat. Makanya meteran SR-nya ada, tapi nggak ngalir karena pipanya belum terakomodir atau belum dianggarkan. Nah, itu yang kemarin yang saya temukan di lapangan memang begitu, ada 65 sambungan yang sudah ada box meternya, ada kerannya, tapi air belum disambung. Nah, kira-kira kayaknya mungkin hari ini mungkin sudah semua ya. Sehingga kami kemarin memang diskusi dengan PDAM dengan terkait gitu ya, biar masyarakat bisa memanfaatkan yang 65 ini bisa bermanfaat seperti apa. Kalau tambahan-tambahan itu tadi pasangan pralon, terus kan butuh pralon juga, kemudian tenaga juga, tenaganya dari itu berarti ada tambahan anggaran lagi apa tanggungan? Kan ini berarti masih tanggungannya Cipta Karya nih berarti belum PDAM. Ya betul. Jadi untuk yang 65 itu memang kita cover dengan anggaran swakelola air minum di tahun ini, Pak. Oh, gitu. Oh ada ya tahun ini. Dan itu kami pastikan memang belum teranggarkan di 2023 nggih. Artinya tidak ada double anggaran nggih. Karena tadi mekanisme yang kita sebutkan tadi bahwa di RAB 2023 itu pipanya nggak sampai ke situ, duitnya nggak nyandak gitu kan. Makanya di tahun ini biar tidak mangkrak, istilahnya mangkrak gitu. Biar bermanfaat untuk masyarakat karena sudah disambung SR, maka kita sambung kembali untuk pipa-pipa yang kurang tadi kita laksanakan biar airnya bisa sampai ke 65. Ya katakanlah 65 kan boleh dikatakan ini saya yakin ini di lapangan sudah selesai semua. Kalau secara teknik mungkin ini ya Pak, teknisi dari PDAM melihat hasil pekerjaannya mungkin dianggap sudah clear gimana Pak? Kalau terkait teknisnya sih clear ya sebenarnya. Sudah clear ya. Terkait yang tadi Pak Slamet Effendi mengatakan bahwa ini amburadul mungkin itu hanya miskomunikasi di lapangan mawon karena ada 65 yang nggak ngalir itu mungkin dianggap ini urung dipasang gitu. Padahal memang di kontraknya tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Jadi sekarang sudah selesai nggak ada masalah ya Pak? Insya Allah. Secara teknik di lapangnya, tinggal administrasi penyerahan saja begitu Pak. Oke. Yang segera kita lanjut. Ya sudah, terima kasih Pak Andi atas informasinya. Sama-sama Pak.